Ini gimana caranya? Hakikat keilahian Yesus. Sementara Yesus masih hidup, ketika Yesus masih hidup, dia itu berkata kepada Yohanes, dan Yohanes mencatatnya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Kan jelas di situ. Nah, itu firman Yesus. Yesus memang ada menyampaikan firman. Kan inti daripada diskusi ini adalah Yesus itu memang ada menyampaikan firman. Itu intinya. Nah, firman itu terbantahkan kepada Paulus dan kepada Lukas. Tidak ada data yang Yesus berfirman kepada si Paulus dan Lukas. Yang ada kepada Yohanes dan murid-muridnya. Kan begitu. Nah, coba tanggapi, Bang, mencerdaskan. Anda sudah selesai ya? Saya tanggapi aja apa yang menjadi pertanyaan Anda. Kemana firman itu sekarang? Ya, ketika Anda tanya kemana firman itu sekarang, ya, apa yang menjadi pesan-pesan dari kehendak Sang Ilahi itu sudah tertuang di dalam kitab suci, yaitu yang kita imani adalah Alkitab ya sebutannya ya. Itu adalah kitab suci. Yang Anda tanya kemana firman itu sekarang, ya? Kalau saya menjawab pertanyaan Anda, ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Artinya, ya, sejak awal Allah sudah maha kekal beserta kehendak dan perkataannya dan karyanya dan juga ya pikirannya itu sendiri, ya. Itu firmannya itu. Lantas Anda bertanya kemana firman itu sekarang? Firman yang sudah tertulis di dalam kitab suci kah? Apa hakikat dari firman itu sendiri yang Anda tanya? Anda kan di sini kan masih belang-belang, abu dan abu, nggak tahu apa-apa, lantas ngerocos, ya. Ketika Anda bertanya lagi, ya, Yesus kan. Halo Mas mencerdaskan. Saya minta tidak perlu nyerang pribadi ya. Sanggah saja kalau sampean mau nyanggah. Jadi kita ini supaya terdidik lah, gitu. Jangan menyerang pribadi gitu, supaya elegan gitu diskusinya gitu. Monggo silahkan. Sampean kan saya beri keleluasaan ini, silahkan monggo. Tapi tolong jangan nyerang pribadi. Argumennya Pak Mas Sarul aja jenengan patahkan gitu. Monggo silahkan. Iya, yang kedua, dia berargumen bahwasannya ya Yesus itu ketika menerima firman dan menyampaikannya kepada ke-12 muridnya. Itu Yesus menyampaikan firman katanya. Ya, dari tadi kita bahas tentang apa? Ya, bahas tentang firman Allah yang disampaikan oleh para nabi, para rasul. Ya, ketika konteksnya kita membahas tentang Yesus, yaitu firman dari Bapa, firman dari hakikat keilahian Yesus yang bersifat roh, yang adalah roh itu ya, yang gaib, itu disampaikannya kepada Yesus yang sebagai kemanusiaannya. Kemanusiaan dari firman Allah itu yang bernama Yesus Kristus itu yang menjadi penerimanya. Artinya fisik itu yang menerima firman dari yang metafisik. Ya, di sana dikatakan Yesus utusan. Yes, yang diutus itu kemanusiaannya. Akan tetapi hakikat keilahian Yesus yang adalah firman Allah yang kekal bersama Allah, kehendak Allah yang kekal bersama Allah itu tetap. Ya, ia menyampaikan firman-Nya juga kepada Paulus, kepada Lukas, kepada Adam, kepada Musa. Itu yang saya maksudkan tadi ketika kawan Anda mempertanyakan mana kata ucapan langsung dari Yesus. Yesus berfirman kepada Lukas sementara Yesusnya sudah naik ke surga. Kan begitu. Yang bekerja di sana siapa? Ya tentu hakikat keilahian Yesus yang adalah Bapa tadi. Ya, Yohanes 1:14 mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Yang menjadi manusia, kemanusiaannya itu penyampai firman. Di Matius di satu apa ini ayatnya itu ya? Yohanes 1:14. Sabar. Ya, Yohanes 1:14 kan. Di Yohanes 1:14 kan sudah saya utarakan ya. 1 Korintus pasal yang ke-8 nomor 6. Namun bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu Bapa. Bapa tadi siapa? Bapa itu hakikat keilahian Yesus, yang gaib, yang roh itu ya.
yang Sebentar, saya daripadanya kok dari tadi tertarik. Bapak itu sampai ini Tritunggal atau Oneses? ah, kalau firman Allah itu tidak kenal Tritunggal atau Oneness ya. Nah, Itu makanya firman saya Allah. kan nggak tanya firman Allah, saya tanya mencerdaskan ini Tritunggal atau Oneses. Anda membaca saja narasi saya. Kalau Anda punya kapasitas untuk membaca, ya bisa. Tapi kalau Anda tidak bisa, ya itu, ya silakan Anda Kok pelajarilah ya. ditanya berkelit ya? Anda sudah Iya, saya kasih kebebasan, ditanya dijawab saja dengan baik. Saya kan nggak tahu, saya tanya. iya, Anda sudah saya kasih kebebasan kok iya, begitu. Mas. Gitu Ya loh. bukan berarti untuk menghormati berkurang hormat saya kepada Anda, tidak juga ya. Biar di sini tidak ada rancu nanti ketika ada yang lain berpikir yang lain-lain yang bukan-bukan ya. Saya dari tadi tidak membawakan denom ya. Ya tentu denom itu ya nggak ada. Inilah denom ini yang benar nggak ada ya. Inilah Tritunggal yang benar hanya ini nggak ada. Walaupun ada ayatnya ya yang bersaksi di surga itu adalah Bapa ya Firman dan Itu ayat Roh tambahan, Kudus. Mas. Itu ayat tambahan. Dari tadi kan Iya, saya cuma hanya mendengar. Sebetulnya iya, banyak yang mau iya. saya sanggah, tapi ya nggak Iya, apa-apa lah. sebentar Gus, sabar aja dulu ya. Kita kasih kesempatan Mas Harun dulu. Jenengan kan sudah saya kasih waktu panjang. Mas Harun, monggo. Ya, silakan. Gus, Monggo, monggo. makasih Gus. Dari tadi ini Bang menjelaskan ini entah kemana-mana yang disampaikannya. Sementara dia sendiri nggak ngerti apa itu firman. Masa dibawa ke Yohanes 1 kan gitu. Yohanes 1 itu kan firman yang menjadi daging. Sementara di Yohanes 17 itu firman menerima firman. Nah, kalau disandingkan dengan Yohanes 1 sampai 14, firman itu menjadi daging. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Allah. Firman itu adalah Allah. Lalu kalau kita sandingkan dengan Kejadian 1, Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan firman. Nah sekarang kalau kita sandingkan dengan Yohanes 1 ayat 1 tadi, sebenarnya yang menciptakan alam semesta siapa? Karena di situ di Kejadian banyak di situ Allah berfirman, jadilah terang, maka jadilah terang. Nah, ketika firman menjadi daging, firman itu milik siapa? Tentu firman itu kan yang punya kan Allah, Allah yang berfirman begitu. Nah, kembali kita ke Yohanes 17 nomor 8 tadi. Sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku, di sini Yesus ngaku loh, bahwasanya segala firman yang diberikan Allah kepadanya itu sudah disampaikannya kepada mereka. Mereka di sini adalah murid-muridnya dan mereka telah menerimanya, kan begitu, Bang mencerdaskan. Lalu kalau dikaitkan dengan Paulus dan Lukas, tadi Bang mencerdaskan mengatakan bahwasanya Lukas itu kitab suci, kitab Lukas itu adalah kitab suci. Sementara kalau kita lihat di Lukas 1 ya, yang dibacakan Pak TikTok tadi, di sini adalah surat untuk Theophilus. Theophilus yang budiman, banyak orang sudah berusaha menulis dengan teratur mengenai peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di tengah-tengah kita. Di tengah-tengah kita di sini adalah antara Lukas, Theophilus dan Paulus. Bukan kejadian di Yesus. Apakah ini perkataan Yesus? Kalau memang ini saudara katakan ini adalah firman Yesus. Tentu bukan, karena ini adalah sebuah surat, hasil penyelidikan. Setelah saya teliti dan menyelidiki semuanya dari itu, dan permulaannya, saya menganggap baik untuk menulis sebuah laporan yang teratur untuk Tuhan. Di sini dibukukan oleh si Lukas. Hasil sebuah penelitian dan penyelidikan. Kalau firman, kenapa mesti penyelidikan lagi? Harusnya disampaikan dong apa yang disampaikan oleh Yesus, itulah yang disampaikan, bukan penyelidikan. Jadi kalau Bang mencerdaskan katakan ini adalah firman atau kitab suci, firman Tuhan, cobalah diperhatikan baik-baik itu, Lukas 1 ayat 1 itu. Apa benar itu firman dari Tuhan? Sementara itu adalah sebuah surat pemberitahuan kepada Theophilus. Jadi kan gak nyambung tadi apa yang dijelaskan oleh Bang mencerdaskan dibawa-bawa ke Yohanes gitu. Aneh jadinya.
Makasih Gus. Oke, oke. Ya, Terima saya kasih. sepakat ya. Gugum sepertinya mau bicara, monggo Pak Gugum, atau sebentar Pak Gugum, ini Pak tukang daging, monggo Pak tukang daging silakan. Bentar ya. Jadi kalau firman dimaknai sebagai wahyu dari Tuhan, pengajaran dari Tuhan, itu nyambung dengan nabi-nabi sebelumnya, Nabi Ibrahim, Musa, dan seterusnya. Contohnya dengan Nabi Musa ya. Dia menerima firman Torah. Sederhananya ya seperti the Ten of Commandment itulah, 10 perintah Tuhan. Relate, nyambung dia. Dan juga memang ada di dalam Bible itu, tadi yang mungkin sudah sering disinggung juga ya. Yohanes 17 nomor 8 tadi itu. Maknanya pengajaran. Wahyu dari Tuhan. Pengajaran dari Tuhan diterima oleh Nabi, kemudian diajarkan kembali kepada orang-orang di masa hidupnya gitu. Tapi kalau firman itu dimaknai sebagai inkarnasi, dia nyambungnya ke ajaran pagan. Karena secara konsep memang Tuhan itu menjelma menjadi sesuatu yang konkret ya. Baik itu patung maupun ya jadi manusia. Walaupun istilah yang mereka pakai beda-beda. Nah kalau tadi firman ya dari logos ya, original teksnya bahasa Yunani. Di Hindu, murti atau penubuhan atau pengarcaan atau juga antropomorfisme. Tadi juga singgung di awal teofani, epifani, emanasi, semuanya menjelaskan konsep inkarnasi gitu. Tuhan yang goib, yang transcendence, yang metafisik itu menjelma, mewujud jadi sesuatu yang konkret. Dan itulah definisi dari pagan gitu ya. Nah, apalagi kalau di kekristenan itu original teksnya diambil dari kata logos ya. Logos yang dikonstruk atau dirumuskan oleh Philo. Yang mana Philo itu dia juga punya pemahaman pagan. Cuman pagannya pagan Yahudi. Kalau di Yahudi, objek inkarnasinya adalah roh atau malaikat. Nah, logos dalam pemahaman Kristen, objeknya ya disematkan kepada Yesus gitu. Nah, jadi kalau yang dipahami bro mencerdaskan ini, firman itu adalah bentuk inkarnasi jadi manusia. Artinya dia mengikuti ajaran pagan gitu. Nah, itu aja dulu. Oke, terima kasih Pak tukang daging. Sekarang kita kasih garis bawah bahwa ketika reinkarnasi dari logos kemudian menjadi manusia yaitu Yesus ya, itu pagan. Itu yang perlu kita garis bawahi. Kemudian saya kasih waktu untuk Pak Gugum. Dari tadi sepertinya sudah mau ngomong. Monggo Pak Gugum sebelum ke Kang mencerdaskan. Baik, saya sepakat dengan Syahrul ya, bahwa intinya begini, dari hasil tesis atau dari hasil penyelidikan yang dia gali oleh Lukas itu adalah secara teks dia menggali apa yang terjadi informasi terdahulu.
Jadi tidak ada makna atau firman Tuhannya di sini. Jadi artinya saya sepakat bahwa dia itu lagi membuat satu tesis lah dari apa yang dia dapatkan dari hasil penyelidikannya dia. Jadi tidak ada pewahyuan secara langsung kepada Lukas. Mungkin begitu seperti Mas saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sabar Mas mencerdaskan. Saya mau tawarkan ke Abah Tea. Kumaha Abah Tea? Ada yang mau disampaikan? Oh, Kayaknya, iya, terima kasih. Yes. Kayaknya semuanya sudah jelas. Apalagi kita ketika dibahas oleh Bang Sarul itu dari Yohanes dikompilasikan dengan dijelaskan oleh Bang Gunggung di apa namanya Injil Lukas, sudah jelas bahwa memang Injil Lukas ini bisa disebutkan bukanlah pewahyuan tapi memang penyelidikan kan gitu. Lalu tadi Bang Sarul mengutip tentang Yohanes 17 ini, kita ketika kita di Injil Yohanes 17 ini kita kupas dari awal pun itu tidak menunjukkan ketuhanan Yesus, justru memposisikan Yesus itu sebagai penerima wahyu gitu kan. Kalau kita contoh ya model di depannya aja lah gitu ya, model di ayat-ayat yang pertamanya itu demikianlah kata Yesus, lalu dia menengadahkan wajahnya ke langit lalu berkata, ini justru di situ kita akan mendapatkan ilustrasi di mana seorang manusia sedang memohon kepada Tuhan, kepada yang lain. Mulai dari awal. Maka ketika bermain di apa namanya di Lukas di Yohanes 17 ini, mulai dari awal sampai akhir itu makin jelas bahwa memang Yesus itu bukanlah Tuhan. Gitu ya. Lalu diperkuat tadi dengan apa namanya yang seperti kita tahu yang ke-8 itu, sebab segala firman yang telah aku berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Ini menunjukkan bahwa Yesus menerima firman dari Tuhannya dan disampaikan kepada muridnya yang real di depan matanya kan gitu. Kalau di bahasa Al-Quran itu ada alif lam apa namanya ma'rifah gitu. Contohnya dzalikal kitabu, Alkitab alif lam ma'rifah itu ketika ngomong Alkitab ada jenisnya, kitabnya ada di depan mata. Jadi ini penegasan sebetulnya. Kalau di kita kan begitu gitu. Jadi semuanya yang telah didiskusikan di dalam ruangan ini tadi itu menunjukkan bahwa memang terbantahkan semua yang dipersepsikan atau diyakini oleh Bang mencerdaskan ini oleh yang ada di Komal ini. Gitu menurut saya penilaian terakhir. Nanti boleh saya mengutip dari surat Al-Baqarah ayat 153 nanti aja. Mau lanjut. Masih. Oke, atur nuhun Abah. Kumaha pawartosna Bandung tirisnya. Lumayan. Lumayan. Sarua di dia mah tiris Abah. Nah, ditilang. Oke, ya, mencerdaskan. Sudah ada 1, 2, 3, 4 ya semua berkesepakatan berdasarkan apa yang tertulis. Memang itu kan jelas di ayat awal-awal Injilnya si Lukas dia bilang penyelidikan, jadi sudah jelas. Terus bagaimana? Apakah Anda tetap bertahan bahwa itu firman Tuhan? Monggo silahkan Kang mencerdaskan. Lukas diciptakan oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Tentu yang disampaikan di sini adalah firman Tuhan ya, bukan firman dari sesembahan umat lain. Tentu kalau terminologi yang diajarkan dari umat agama lain masuk ke dalam kitab suci umat Kristen, ya tentu nggak bakalan bisa. Saya mau mengatakan begini, Lukas menuliskan apa, ya itu berdasarkan kehendak Sang Ilahi. Sekarang Injil Lukas itu sudah dikanonkan ya menjadi kitab suci berdasarkan kehendak siapa? Kehendak ya Sang Maha Kehendak, yaitu Sang Pencipta. Ketika model standar pemikiran Anda ya saya ikuti, maka
nggak ada gunanya kita berdiskusi. Namun diskusi itu perlu mengkritisi seperti ini ya perlu, ya. Akan tetapi jangan memaksakan kehendak bahwasannya Anda boleh mengatakan ini bukan firman Tuhan. Iya, ketika Anda mempercayai ini firman Tuhan, berarti Anda tidak Islam lagi. Kan begitu, simple kan? Loh, sebentar Mas, sebentar. Sebentar Mas, saya pertegas lagi ya. Ini bukan hanya Islam loh ya, ada Nasrani loh ya. Jadi jangan jenengan hanya mengarah ke Islam. Di sini juga ada Nasrani dan dia mengatakan bahwa Injil Lukas itu hasil penyelidikan. Teksnya memang begitu gitu loh. Dan teman-teman Islam tadi kan tidak menggunakan parameter Islam untuk memotret cara pandang Anda terhadap Lukas. Monggo dilanjut. Jadi jangan hanya mengarah ke Islam karena kan ini kita bicara ada Kristen, ada Nasrani, ada Islam. Kita bicara 3 sudut ini. Monggo Kang Mas. Iya. Maka saya membicarakan tentu saya menanggapi dari sudut Kristen kan begitu, bukan dari sudut Nasrani. Ya, Nasrani kan ada keyakinan tersendiri yang diutarakan oleh Bro Nasrani ini. Ya, begini, apapun jangankan kata-kata penyelidikan, ya, huruf P-nya saja itu adalah firman Tuhan, ya, titiknya aja pun itu firman Tuhan, karena kitab suci itu adalah, ya, ketika kitab dikatakan kitab suci berarti isinya suci, nggak perlu lagi oh ini P-nya bengkok nih. Ya, ini penyelidikan nih. Ya nggak perlu. Itu firman Tuhan. Itu klaim itu klaim atau kebenaran itu, Mas? Yang saya pengen sampaikan itu klaim atau kebenaran? Mas, Alkitab ini usianya sudah berapa tahun, Mas? Berapa ribu tahun? Kok kalau hanya klaim yang tidak ada, itu baru klaim. Ini ada loh di depan mata Anda, mungkin ada kitab suci di sana, Alkitab. Bukan klaim. Iya, kitab suci. Anda mengatakan itu bukan kitab suci. Terus Anda bilang kalau itu firman dari mana? Dari mana? Kan dari sudah jelas ditulis itu penyelidikan. Oke. Saya ikutin deh kemauan Anda. Ya. Loh, jangan ikuti kemauan saya. Jangan. Iya, jadi diskusi. Iya, diskusi kan. Yang bilang gosip siapa ya? Anda mengatakan itu penyelidikan. Ya memang betul yang tertulis itu penyelidikan. Akan tetapi, Anda baca penyelidikan itu, Anda baca di mana? Kata penyelidikan itu Anda baca di mana? Jadi kitabnya baca Lukas itu di awal itu kan dia sebut itu. Lukas adanya di mana? Lukas adanya di mana? Adanya di mana? Maksudnya gimana sih? Enggak, Lukas yang Anda kan sebut Lukas nih. Anda tahu Lukas dari mana? Ya dari kitab itu kok, dari mana? Kitab itu yang mana? Banyak kitab. Anda ya, kitabnya Lukas dong. Kita kan bicara kitabnya Lukas, bukan Lukas. Itu ada di mana? Kitabnya Lukas itu ada di mana? Di Bible lah. Oh, Bible. Tingkat tinggi gitu ini. Nah. Bible itu apa? Bible itu apa? Ya mungkin gini Gus. Bang mencerdaskan. Gini Bang mencerdaskan. Gak usah hibur diri di sini. Ya. Jawab saja. Dari tadi Anda ngalor ngidur bertanya kepada saya. Ketika saya bertanya satu saja, Anda sudah menghibur diri. Jawab saja. Ya, begini. Kalau jangan jawab saja. Terus pertanyaan saya cuma satu kepada Anda ya. Cuman satu kepada Anda pertanyaan saya ya. Udah 2 jam kita diskusi. Cuman satu loh. Tolong dijawab. Ya. Injil Lukas itu ada di mana? Mau tanya apa? Di Bible. Bible itu apa? Punya Bible nggak? Ya Bible itu apa? Loh, tanya kok malah tanya balik. Loh, iya kan ada di Bible itu. Bible itu iya, Bible itu apa? Palsu. Kok Bible itu apa? Ya Bible itu apa? Ongol-ongol gitu, pisang goreng gitu. Ditanya malah tanya balik. Aduh Tuhan. Itu udah aku jawab loh. Bible itu Bible ya mungkin gini. Palsu. Ya mungkin gini Gus. Saudara-saudaraku.
Gini. Kalau lucu ketawa dong. Mungkin Bang Ya, tadi udah ketawa dia. mencerdaskan Ya, ini ketawa lagi yuk. Sebentar, ingin biar mengajak. Bapak jelaskan dulu. Monggo, Pak. Ya, mungkin Bang mencerdaskan ini ingin mengajak kembali ke awal, gitu loh. Yaitu di mana perdebatannya, diskusinya, apakah Bible itu kitab suci? Nah, ini nanti ke situ dia. Makanya si Bang mencerdaskan menanyakan, Lukas itu ada di mana? Ada di Bible. Bible itu apa? Kitab suci. Kalau kitab suci firman Tuhan, nantinya ke situ. Nah, Ya, ini memang iya. namanya jadi nanti perdiskusiannya nanti ke awal, Gus. Apakah Bible ini kitab suci dan apa kriteria kitab suci? Nanti di situ nanti perdiskusiannya. Jadi ngajak diskusi mundur nih. Makanya Abah, saya kan nggak perlu jawab karena kita sudah 1 jam mau mundur lagi ke belakang itu Kang Sarul sampai ketawa-ketawa itu. Udah gantian aja. Jadi males gitu loh. Cuma kan saya harus Capek. menghormati Kang mencerdaskan ini ya. Saya kasih waktu gitu loh. Itu sebetulnya kemana mau dia bawa saya tahu. Cuman kan jadi males kita 1 jam mau mundur lagi ke belakang gitu loh. Dan saya Gantian sebetulnya aja. kan memberikan waktu yang sama. Sekarang Mas Pak Tukang Daging, monggo silakan. Iya. Mohon maaf ya sambil makan. Saya izin turun dulu rekan-rekan karena di sini udah malam. Terima kasih ya atas edukasi dan informasinya, Ya. Gus Bukti. Bang Iya, sama-sama, Pak. host. Saya juga Pak Gugum, mau Pak undur diri Gugum, nih sebelum Tukang Daging. gini, sebelum Pak Gugum turun, coba dikasih closing dulu Pak Gugum. Ya silakan. Ya, closing dulu Pak Gugum, closing dulu sebelum turun. Oh iya. Ya artinya ini gini ya rekan-rekan. Dalam proses keimanan memang pewahyu kitab-kitab yang sebelumnya memang rekan-rekan sudah pahami dari pembelajaran tentang mengerucutnya suatu kebenaran yang memang harus saya akui dari beberapa pembelajaran dan informasi-informasi yang saya dapatkan ini, terutama dari literasi dan informasi yang saya dapatkan dari rekan-rekan kalian yang memang halnya jujur aja mulai timbul keraguan-raguan di pihak kami di sini. Artinya beberapa informasi dari rekan-rekan sangat bermanfaat bagi saya, khususnya untuk pemahaman, penjelasan dan keyakinan bahwa kebenaran suatu kitab suci itu memang harus terjaga dari awal sampai akhir. Mungkin itu dulu rekan-rekan yang saya sampaikan. Terima kasih atas informasi dan edukasi. Terima kasih host atas waktunya. Ya, terima kasih Pak Gugum. Sebelum turun, pintu keislaman terbuka lebar Pak Gugum. Kapan Amin. syahadatnya? Ya, tinggal nunggu Baik. Pak Gugum syahadat aja Pak Gugum ya. Mari selamat malam Pak. Selamat malam. Ya, malam-malam. Malam Pak Gugum. Ini Tuhan di sini sudah malam, saya punya waktu tinggal ya paling lama 15 menit paling lama atau 10 menitan ya. Monggo Pak Tukang Daging, tadi sepertinya mau ada yang disampaikan. Iya. Jadi kita ini kan sekarang lagi diskusi ya. Dari latar belakang pemahaman keyakinan yang berbeda. Nah, untuk menilai segala sesuatu itu, baik itu hal apapun ya, mau benda, perbuatan, fenomena atau keterangan apapun ya, itu kita seharus bersikap objektif ya. Nah, kalau dikembalikan lagi kepada keimanan masing-masing lagi ya, buat apa kita diskusi? Justru kita itu diskusi karena kita pede dan ingin membuktikan bahwa keyakinan kita itu benar, maka maju kan kita sekarang ini dalam forum ini atau komal ini gitu. Jadi tolak ukurnya kalau dikembalikan kepada diri masing-masing, kepercayaan masing-masing itu kan jadi sifatnya
subjektif ya, klaim pribadi ataupun klaim teologis ya. Sebenarnya itu sah-sah saja. Cuman dalam ranah diskusi itu harus kita uji gitu. Nah, uji untuk mencari kebenaran. Benaran maknanya apa? Benar itu adalah kesesuaian ya antara ucapan, pernyataan, klaim itu dengan kenyataan. Kalau cocok ya berarti benar, kalau nggak cocok ya salah. Gitu. Secara sederhana ya, kalau di sekitar kita ini yang bisa kita jangkau oleh mata, panca indera kita, itu mudah. Depan saya HP, terus saya nyatakan ini HP, maka nilai ucapan saya itu benar. Tapi kalau saya ucapkan, saya nyatakan ini tomat, nilai ucapan saya itu, klaim saya itu salah, karena nggak sesuai dengan kenyataannya begitu. Nah, jadi itu dia, kalau mau didiskusikan lebih lanjut, memang konsep-konsep dasar itu harus clear dulu ya. Kalau enggak ya ngomong aspun aja gitu. Nah, tapi itu untuk data lebih lanjut lagi ya. Misalnya data satu, orang punya data itu boleh juga, tetapi juga data itu harus diuji lagi. Dia sifatnya teruji, terkonfirmasi, universal, reliability, yang semacam-macam itu, untuk menguatkan posisi data kita, dalil kita, bahwasanya nggak mungkin itu hanya secara kebetulan gitu. Oke, kita ngomongin firman tadi. Ya banyak ya, selain secara konsep ya, rumusan ketuhanan, trinitas, trimurti itu banyak kesamaannya juga dengan pagan-pagan Yunani kuno, Mesir kuno, Romawi kuno, sama. Bahkan nggak hanya sekedar konsep, rumusan ketuhanannya, atribut dan simbol-simbolnya pun banyak kesamaan. Ya, termasuk istilah Mesias itu tadi, Al-Masih, Mesias itu. Nama Tuhan itu Yahweh itu, Yahweh itu tadi. Juga misalnya atribut-atribut yang melekat. Itu Yahweh, dia berteofani jadi nyala api. Brahma juga, dia punya atribut sang api. Dia berinkarnasi menjadi Dewi Agni. Wisnu, dia berinkarnasi menjadi Narasinga. Atribut yang sama juga ada pada diri Yesus, yaitu dia digelari sebagai Lion of Judah, singa Yehuda. Yang memang atas dasar dari itu dia kemudian diklaim sebagai raja, raja di raja gitu ya, raja segala raja begitu. Nah, pagan-pagan ini yaitu kalau diklaim kitab Kristen udah tua ribuan tahun, ya Hindu lebih tua gitu. Upanishad itu misalnya 800 tahun ya lebih tua dari Bible ya, atau kelahiran Yesus ya. Nah, memang kenapa pagan-pagan ini mengkonsepsikan Tuhannya adalah manusia? Ya karena memang selain patung ya, dewa-dewa itu mau di Yunani kuno, Mesir kuno, Cina, India, Tuhannya itu, dewanya itu dia dipersonifikasikan, digambarkan memang sosok manusia gitu, kayak Hercules lah sederhananya, atau Krishna, atau dewa-dewa Cina gitu, dia dipersonifikasikan sebagai manusia. Nah, kesalahannya di mana pagan ini? Secara sederhana itu distorsi ya dari simbol kekuasaan kuno. Kemudian secara sehat ya itu ini bertentangan, sama sekali nggak menggunakan akal sehat, karena mengaburkan, membiaskan, mencampur adukan satu objek dengan objek yang lainnya, yaitu manusia dengan Tuhan itu.
yang masing-masing punya konsep berbeda, penjelasan secara lengkap ataupun gambaran utuh tentang objek itu tadi kan beda-beda gitu. Makanya kita bisa mengidentifikasi ya, manusia mana kucing, mana harimau, mana duit, mana daun gitu. Nah, cuman memang pada kekristenan dari berbagai doktrinnya maupun liturginya itu ya, umatnya itu memang digiring untuk tidak menggunakan akal sehat. Ya contohnya Jangan ini. Panjangan. masih panjang sih sebenarnya. Itu yang Anda cerita nggak ada poinnya. Itu pengetahuan umum, orang semua sudah tahu. Iya, Mana sih? ini kita ngasih contoh yang Kristen ini. Jadi lebih to the point gitu. Lanjut dikit lagi ya. Silakan. Lanjut Pak. Nanti Mas mencerdaskan, nanti saya kasih waktu ya setelah Pak tukang daging. Monggo Pak. Tapi mungkin bisa dipersingkat Pak, karena waktu kita sudah larut ini. Monggo Pak. Ya misalnya liturginya ya menyamakan antara roti dengan daging ya, anggur dengan darah. Ini jelas-jelas menghilangkan akal sehat. Dia dalam liturgi itu nggak melihat roti apa adanya. Tapi dia mengaburkan objek roti itu dengan daging. Gitu. Ya, jadi maka memang seperti yang kita lihat dari berbagai forum, teman-teman Oten itu sulit untuk kita ajak berpikir, bersikap secara objektif ya. Karena apa? Karena akalnya udah rusak begitu. Nah, yang kedua, pemahaman Tuhan menjelma jadi manusia ini ya sama seperti ya pagan-pagan yang lain, agama pagan maupun mitos-mitos pagan itu. Konsepsinya ya secara umum bisa kita lihat dari yang agak keren ya, agak intelek itu dari konsep atau rumusan silogisme deduktif dari Aristoteles ya. Ya sederhananya itu hanya bisa apple to apple. Misalnya Socrates, manusia itu pasti mati, Socrates manusia, simpulannya Socrates pasti mati gitu. Itu objeknya manusia dan Socrates adalah bagian dari manusia. Tetapi kalau dalam ketuhanan, dia sama sekali menggunakan kaidah halu di sana. Karena Tuhan itu goib ya. Ya misalnya begini, Tuhan Maha berkuasa, Tuhan mampu jadi apa saja, termasuk jadi manusia. Maka sering kalau kita diskusi dengan teman Oten itu, ketika dikatakan, kenapa kamu menuhankan manusia? Mereka biasanya menjawab, bukan kita menuhankan manusia, dia sudah Tuhan dari sananya. Gitu katanya. Ya memang konsep pagan itu ya begitu. Makanya nggak heran ya, kemampuan Tuhan yang halu ini bisa menjelma jadi apa saja. Jadi Sunggokong, Cupakai, Ganesha, termasuk sapi, bahkan tai sapi pun dia punya nilai-nilai spiritual, punya nilai-nilai sakral dari rumusan silogisme yang begitu ya, deduktif itu. Nah kesalahannya di mana? Tuhan itu goib, transcendence. Tidak ada seorang manusia pun bisa melihat Tuhan, menyentuh Tuhan, menghampiri Tuhan. Maka kita mengenal Tuhan itu harusnya dari utusannya, perantaranya. Begitu ya. Nah, cuman masalahnya lagi dalam kekristenan, data mereka yang primer, karena Yesus itu turun ya di muka bumi ini sebagai manusia, dan dia berinteraksi dengan manusia yang lain, maka seharusnya dia juga adalah sumber data itu. Data awal, data primer dia seharusnya. Nah masalah kalau pada kekristenan itu data primer itu nggak ada, ya seperti yang disinggung tadi Lukas 1 nomor 3 tadi. Hasil penyelidikan, jelas itu bukan firman ucapan dari Yesus yang terjaga saat dia masih hidup secara orisinil, tapi itu jelas pengakuan dari Lukas. Kemudian yang kedua, Lukas klaim dia hasil penyelidikan.
Maaf Pak Tidak. Tukang Daging, sebentar Pak Daging. Ini waktu kita sudah masuk pukul 00, mungkin bisa dipersingkat sebelum nanti ke... Aduh, 1 menit, 1 menit, Nggak 1 menit. perlu persingkat lagi, udah 1 jam dia. 1 menit, 1 menit, 1 menit. Oke, silakan. Ya. Ini mencerdas gini ngomong kita dengerin aja kok dari tadi. Santai, slow, tenangkan batin dulu. Saya kan menjawab pertanyaan dari 10 orang, beda dengan Anda, ngerti sendiri. Ya sabar, tenang dulu. Tenangkan batin, sabar. Nah, hasil penyelidikan Lukas ini tidak jelas siapa yang diselidiki. Apa kompetensi orang yang diselidiki? Apakah orang ini dikenal oleh orang lain di masanya? Jadi nggak jelas narasumbernya ini. Itu jelas-jelas sudah gagal secara akademis, secara ilmiah maupun secara jurnalistik ya. Oleh karena itu, tepatlah Al-Quran mengatakan Kristen ini ittakazu dalam ini ya, atau ayat 31 kalau nggak salah ya. Ittakazu ahbarahum waruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan pendeta mereka, rahib-rahib mereka itu Tuhan selain Allah. Ya karena memang mentok kepada ucapan pendeta dan rahib-rahib mereka, baik dari kitab Yohanes, Markus dan seterusnya itu, kemudian juga ada proses kanonisasi, konsili, itu semua jelas-jelas menjadikan dogma atau sekelompok orang yang punya otoritas untuk menentukan ini ayat Tuhan, itu ayat Tuhan, yang ini enggak gitu. Jadi jelas benar klaim Al-Quran dan gagal secara akademis Bible, maka dia salah kalau kita jadikan acuan pedoman untuk beragama. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bapak Tukang Daging, langsung di closingnya. Nah, sekarang saya kasih waktu Kang Mas mencerdaskan, nanti langsung di closing ya Kang Mas ya. Nanti dari jenengan ke Kang Sahrul, Kang Abah ya, terus saya membalikan kepada Pak Dance karena waktunya sudah pukul 00 nih di tempat saya. Monggo Kang mencerdaskan, silakan. Iya, pagan, ya bahkan singgung Hindu segala ya, Hercules segala di sana, ada di sana. Ya, wahyu turun itu tentu kepada manusia juga ya. Artinya di sana ada dua tandingan, mendengar perkataan Nabi, ya, mendengar perkataan Muhammad dan harus mengikuti perkataan Tuhan juga ya. Artinya dua yang bersanding. Nah, ya, dua yang bersanding ini makhluk dan yang diklaim bahwasannya ya Sang Pencipta ya. Kalau tidak memakai mendengar perkataan Nabi, berarti tidak mendengar perkataan Tuhan ya. Ketika perkataan Tuhan ya tidak mendengar juga perkataan Nabi, jadi nggak ada kitab sucinya jadinya ya. Ketika Nabi sudah wafat ya, yang melanjutkan itu Abu Bakar yang menuliskan ya. Artinya di sini adalah Abu Bakar tidak pernah menerima wahyu langsung dari Tuhan. Kok dia yang menuliskan begitu ya? Itu kalau memakai standar-standar itu ya. Akan tetapi saya mengatakan begini ya, ketika Anda mempercayai Allah SWT, Anda harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya ya, pencipta Muhammad itu sendiri dan pencipta Anda itu sendiri ya, ia terbelenggu oleh ciptaannya sendiri. Artinya ketika menghormati dia, memuja dia, Anda harus mengucapi 2 kalimat syahadat. Saya bertanya kepada Anda, apakah sah ketika Anda menyembah Allah SWT tanpa menyebut nama Muhammad? Ya tentu tidak sah ya. Itu artinya yang berkuasa Muhammad juga di sana ya. Walaupun klaimnya dia rasul. Ya, rasul ini siapa? Ditunjukkan kepada siapa? Ya manusia juga ya. Mempercayai Tuhan harus mempercayai manusia juga ya. Mempercayai dewa-dewa ya harus mempercayai Hercules atau apalah yang Anda katakan itu ya. Itu standar-standar yang cacat secara berpikir ya. Dalam hal ini Kristen itu tidak begitu. Tidak pernah satupun ayat inilah ayat dari pagan, percayalah ya, tidak ada ya. Itu kan hanya recehan ya menurut saya ya. Yang menciptakan pagan dengan segala tetek bengeknya atau Hercules itu ya tentu Tuhan yang Maha Kuasa juga, menjadi pembelajaran bagi umat manusia. Tidak serta-merta digabungkan di sana. Ketika Anda memiliki kitab suci, saya juga memiliki kitab suci.
dalam ranah diskusi tidak mungkin ya menyalahkan kitab suci orang dari pandangan kita. Di dalam pernyataan Anda tadi saya setuju ya bahwasannya kebenaran itu hasil dari klaim dari keyakinan masing-masing. Akan tetapi klaim itu bisa diuji, begitu loh ya. Di dalam ranah ketika kita menguji, ya jangan mengambil kesimpulan sendiri. Ketika Anda mengambil kesimpulan sendiri, itu artinya berarti Anda di dalam privasi iman Anda. Ini lintas agama. Jadi pandangan Anda terhadap pagan, ya itu kan pandangan Anda. Di dalam Kristen itu pagan itu ciptaan Tuhan. Itu belajar buat manusia. Ya Tuhanlah yang berkuasa di sana, di pagan itu. Yang menciptakan pagan serta manusia-manusia pengikutnya itu atau dewa-dewanya itu siapa? Tentu Tuhan kan. Itu menjadi pembelajaran buat kita itu di dalam iman kekristenan. Walaupun ada mirip. Memangnya kalau sudah mirip, Anda mau mengatakan Tuhan mundurlah waktu, jangan dimirip-miripkan. Ya tentu tidak bisa, Anda kan terbatas. Ya, saya mau closing statement begini ya. Terima kasih kepada semua narasumber yang di atas ataupun yang mendengar di bawah. Di sini tidak ada sifatnya tujuannya untuk menghujat, namun kita menyampaikan sesuai apa yang kita tahu begitu ya. Ketika dari Islam bertanya, saya menjawab ya di dalam koridor ataupun konteks dari pertanyaan dia. Saya tidak pernah menyinggung apa yang di luar Alkitab. Saudara-saudara kita yang dari Islam ini menyinggung apa yang di luar Alkitab, pagan, Hercules, macam-macam, Krishna, Hindu ya. Tanpa itu pun saya menjelaskan, bisa saya mempertanggungjawabkan apa yang menjadi iman saya. Kalau Anda tidak, harus merembet kemana-mana. Ya, itu bedanya kita ya. Silakan Pak Gus, saya mau istirahat juga ini. Kalau ada kesempatan nanti saya ke koma lain juga. Silakan lanjut yang lain. Halo, Gus. Wah, udah tidur nih Gus betul. Halo. Halo. Nah. Wah, tepar benar. Baik. Begini ya. Saya tidak akan ini closing saya beginilah. Intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Pencipta alam semesta dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha berkehendak dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun gitu. Intinya di dalam keimanan di dalam Islam. Baik, saya akan membacakan yaitu satu ayat Al-Quran, yaitu Al-Baqarah ayat 263. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka rusul fadalna ba'dhum 'ala ba'd. Demikianlah Allah itu mengutus begini. Demikian kaya mangkone utusan-utusan fadalna lan ini bahasa Jawa ini. Demikian utusan-utusan Allah itu fadalna ba'dhum 'ala ba'din. Telah kami lebihkan ba'dhum sebagian mereka 'ala ba'din atas sebagian yang lain. Ya Allah mengutus utusan itu, Allah meningkatkan, melebihkan satu dengan yang lainnya. Yaitu diantaranya minhum man kalamallahu. Di antara mereka ada yang Allah berikan wahyu secara langsung, man kalamallahu, kayak Nabi Musa alaihissalam. Maka disebutkan Musa taklima. Dalam Islam itu yakin bahwa Nabi Musa itu berkalam langsung dengan Allah, walaupun melalui hijab. Lalu warafah dan jangan Allah meningkatkan ba'dum antara rasul-rasul utusan Allah itu darajatan, yaitu beberapa derajat daripada yang lainnya. Itu karena kehendak Allah. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati, dan aku berikan kepada Isa ibnu Maryam al-bayyinati, yaitu mukjizat, keterangan. Jadi di dalam Islam itu yang bermukjizat itu adalah utusan Allah. Allah itu enggak perlu mukjizat karena Allah Maha Kuasa. Allah memberikan mukjizat kepada para nabi, karomat kepada para wali, maunah kepada para ulama, dan dan kepada para orang-orang yang dikehendakinya. Itu namanya mukjizat dalam Islam. Lalu wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan aku kuatkan kenabian Isa bin Maryam itu dengan Ruhul Kudus ya. Makanya di dalam Islam itu
Rasul, kalimat Islam, iman, kalimat dalam Islam, Ruh Kudus juga dalam kalimat Islam, termasuk Alkitab yang mereka ambil juga adalah nama daripada lain daripada Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fi. Maka ketika Anda menanyakan, orang Kristen menanyakan kepada Islam, apa nama Alkitab, apa artinya Alkitab, maka kami bisa menerangkan secara detail akar daripada Alkitab itu sendiri. Karena kami yang punya. Nah, kan? Maka walau sya'allahu maqtatalun, dan jika Allah berkehendak, maka tidaklah akan bunuh-bunuhan alladzina orang-orang membadim setelah kepergian para rasul. Tapi Allah membani, yaitu membadi maja'at suhumul bayinati, dari setelah apa yang datang kepada mereka keterangan. Walakin ikhtalafu, dan akan tetapi mereka berselisih setelah kepergian para rasul, para nabi diangkat, nah mereka berselisih lagi, didatangkan nabi lagi, setelah diangkat lagi, wafat lagi, berselisih lagi. Begitulah kehendak yang Maha Kuasa kan. Wa minhum man amana wa minhum man kafar, dan sebagian mereka ada yang beriman dan sebagian ada yang ingkar. Nah, maka walau sya'allahu maqtatalu bih, dan jika Allah berkehendak mereka tidak akan membunuh. Walakin Allah yaf'alu ma yurid, tetapi Allah berkehendak apa yang Allah mengerjakan apa yang Allah kehendaki. Inilah bedanya Tuhan umat Islam dengan umat Kristen beda. Tuhannya umat Islam Allah Subhanahu wa taala mampu berbuat apapun karena memang Dia yang Maha Kuasa dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk oleh orang yang dicintainya sekalipun. Itu kita Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW, ketika pamannya mau meninggal, itu Nabi Muhammad SAW berdoa, ya Allah berikanlah hidayah kepada pamanku. Ini adalah pembelaku. Inilah yang yang menjagaku ya Allah. Tetapi Allah tidak bisa diintervensi. Bahkan Allah turunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Nah, ya Muhammad, tidak akan bisa engkau memberikan hidayah kepada siapapun, walaupun itu yang kau kehendaki, tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapapun orang yang dikehendakinya. Mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan, bulan suci kali ini, kita mendapatkan hidayah, diperkuatkan hidayah, ditanamkan iman kepada kita, ditegakkan Islam, kita tetap istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah sumastaqamu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sungguhnya orang-orang yang berkata Tuhanku adalah Allah, semua kemudian istiqomah di dalamnya, bersungguh-sungguh mencari kepahaman agama Islam, mudah-mudahan nanti Allah memberikan menghilangkan la khaufun 'alaihim, tidak akan bersedih hati dan tidak akan tidak akan ada ketakutan sedikit pun tentang apapun yang terjadi, karena semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Abah. Sekarang untuk Kang Mas Sahrul, nanti langsung di closing Kang Mas ya. Monggo Kang Mas Sahrul. Ya, saya sedikit aja Gus ingin membantah apa yang disampaikan oleh, loh mana nih orangnya mencerdaskan, kok turun di lari. Di sini saya catat 3 poin tadi yang di framing oleh mencerdaskan ya. Dikatakannya bahwasanya menyembah Allah tanpa Nabi Muhammad, itu dikatakannya tadi. Itu tidak ada. Nah, mungkin kalau beliau masih menyimak di bawah, ditegaskan di sini bahwasanya tidak pernah umat Islam itu menyembah Allah dengan Nabi Muhammad, itu tidak pernah. Tapi kalau syahadat, kenapa melibatkan